Saya ingetin ke teman-teman jangan sampai nyangkut di saham Antam. Meskipun teman-teman melihat asing borong terus saham Antam, tapi seketika dia bisa jual terus. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa si Antam ini kan dia trennya uptrend kemarin ya, tapi dia udah patah. Nah, jadi mulailah ada tanda-tanda distribusi, tapi bukan berarti saham ini nggak bisa naik. Saham ini masih bisa naik, tapi kalau teman-teman mau trading, scalping, itu mungkin porsinya kecil aja gitu, paling kecil lah intinya, jangan sampai banyak karena ini sudah trennya sudah patah. Dia ini hanya mengikuti harga emas aja. Nanti kalau misalkan harga emas anjlok ke bawah 3.000, saya yakin si Antam ini akan anjlok. Kalau teman-teman mau swing, teman-teman tunggu di area di bawah ini. Tapi kalau besok ini kan kita lagi ramai nih, ada perang Israel dan Iran. Jadi kalau Senin lagi ramai untuk gold, teman-teman boleh nih trading kan dengan masuk ke area kotak ini gitu. Paling dapat cuman 3%, 2% buat ramai aja sih sebenarnya, tapi saya nggak sarankan teman-teman itu menggunakan uang yang besar karena posisinya jauh teman-teman. Coba teman-teman baca informasi yang pernah saya sampaikan di bulan April ya, ketika harganya masih ada di 1.500, 1.600 dan valuasinya masih cukup rendah ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Di harga di bawah 1.900, teman-teman pakai uang gede segede-gedenya nggak akan masalah. Karena harga sahamnya di bawah, tapi harga sahamnya ada di atas sekarang. Jadi kalau bisa, kalau memang tetap melirik Antam untuk trading atau scalping, saran saya hanya menggunakan uang kecil karena harga saham ada di atas. Kapanpun dia bisa anjlok. Teman-teman bisa lihat secara historis kapanpun dia bisa anjlok. Ini saya cuma ngingetin ya, buat teman-teman semua yang masih pemula-pemula, jangan berani dengan uang gede. Uang gede itu cukup di bawah ketika informasi yang saya sampaikan. Tapi kalau uang gede di pucuk seperti ini, ketika anjlok ke 2000-an, ini udah minusnya lumayan. Ya, ini ingat teman-teman, boleh digunakan untuk scalping tapi uang kecil. Kemudian ada saham nikel, MBMA lah saya sebut aja langsung ya sahamnya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa kalau kita melihat dari trennya, ini dia sudah breakout dari resistan. Jadi dia konsolidasi wajar untuk membuat base yang lebih kuat supaya dia bisa naik lebih tinggi. Memang sih dia sekarang berada di area yang mungkin cukup cukup beresiko untuk turun ya. Tapi kalau misalkan dapat kesempatan untuk turun ke sini, teman-teman boleh akumulasi. Ya. Tapi kalau enggak, ini untuk scalping aja. Karena itu tadi perang Israel Ukraina itu juga tetap menarik untuk harga nikel. Kalau harga nikel melesat ya, sejauh ini kan harga nikel masih belum di atas 16.000. Tapi kalau dia melesat, ini naik teman-teman. Potensi naik ya. Jadi kalau dia breakout dari 565 ini udah nggak perlu dilirik lagi. Dalam artian dia akan uptrendnya strong banget. Dan ada hutang di 755 sampai 760. Itu harus tersentuh. Nah, jadi buat teman-teman yang punya MBMA dan masih setia dengan MBMA, kalau sudah lewat 565 ini nggak perlu panik, nggak perlu khawatir karena dia akan melesat. Kemungkinan besar akan melesat. Dan ini juga dia masih membentuk flag ya. Jadi dia masih membentuk base yang baru supaya dia bisa, apakah dia turun dulu? Kalau turun ke sini udah pasti akumulasi bagus nih teman-teman di area kotak ini. Tapi kalau dia melesat ke atas buat scalper ya, ini boleh. Tapi untuk swing udah lewat posisinya. Swing tunggu di bawah, tapi untuk scalper yang judi ya, berani untuk beli borong ketika breakout garisnya ini lumayan bagus. Kemudian ada saham properti yang memang meskipun kita melihat bahwa perang di konflik Iran dan Israel ini cukup mengkhawatirkan karena bisa membatalkan penurunan suku bunga di bulan Juni, tapi ya kita masih belum tahu nih hasilnya jadi turun atau enggak di minggu depan nih hasilnya. Jadi kalau jadi turun, nah ini jangan lupa nih lirik saham properti karena ada potensial lah, ada potensi untuk naik lebih tinggi ke 1.200. Kemudian saham konstruksi juga sama. Kita sudah profit sebelumnya, ya. Kalau mungkin teman-teman mau taking profit, ya karena dia udah melesat ya dari area beli kita,
10%. Ya, jadi kalau teman-teman mau taking profit dan beli ulang di bawah ya silakan. Karena ketidakpastian global, efek konflik ini kan menjadi keraguan buat kita apakah suku bunga jadi naik atau turun. Tapi sejauh ini dari segi transaksi sebenarnya masih kuat. Kita harapkan saham konstruksi ini naik bisa lebih tinggi menuju target yang kita inginkan. Kemudian ada saham nikel. Nah, coba tebak ini saham apa? Jadi saham nikel ini menurut saya sih sudah saatnya bisa untuk take off, karena MBMA kan sudah take off nih. Dan dia juga dari segi chartnya juga sudah oke, teman-teman. Ini chart yang sangat oke ya. Nah, ini chartnya udah oke banget, dia buat flag seperti ini ya. Kita ambil yang ini aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini udah tinggal take off aja sih sebenarnya. Kapan take off-nya? Mungkin saat ini ya. Jadi kalau teman-teman mau beli judi gitu, asal beli aja silahkan, sebenarnya nggak masalah karena dia ada hutang cukup di atas. Apalagi kalau dia melewati 970 itu strong uptrend, potensial banget ke 1000. Kalaupun teman-teman FOMO dia beli 970 itu pun masih dapat belasan persen. Nah, jadi ini salah satu saham yang sangat luar biasa bagus dengan valuasinya di 2000. Valuasinya di 2000. Kemudian ada saham masih area beli ya. Ini masih di area beli, jadi ya saya cuma mengingatkan bahwa ini bukan saham yang buruk ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli, hold, nah ini potensialnya di 300 ya, mudah-mudahan tercapai. Kemudian saham IPCC. Nah, ini IPCC kan kita sebutkan di beberapa hari lalu di YouTube. Ini sudah masuk area supply. Jadi buat teman-teman yang punya sahamnya dan mau taking profit ya silahkan. Tapi kalau masih kuat dengan keyakinannya bisa breakout dari 1195, maka next target di 1400-an. Tapi kalau misalkan nggak yakin, taking profit aja. Karena dia memang ada di area resistan atau di area supply. Terima kasih.